Oh, aduh. Kenapa saya masih Dengan tidak ada di mengabari saya kalau ada ada saya masih di situ? Iya, iya di Jawa kan temu sama Kiai Majuddin sama Kiai. Tidak kan lebaran saya. Kalau lebaran Sibuk, saya, sibuk. oh itu kan bulan Iya, puasa saya itu. sebelum ayo kapan Itu mau bulan kesini puasa yuk. itu saya. Iya. Waktu bulan puasa. saya siap. Mau sekarang saya siap. Ayo insya Allah kapan ayo. Si- Siap Besok saya jangan saya sekarang. Ini malam saya. Iya. terbang nggak apa-apa, Besok saya. siap saya. Oh, Karena jangan, saya jangan bisa besok. naik Jangan besok. meraj 70 kali saya. Besok ada undangan, ada undangan. Saya punya acara, jadi besok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Merah. Mohon maaf kalau besok jangan. Sampai acara. Saya punya acara. Ya. Nah, Oh gitu saya. besok Kapan kira-kira? hari Kamis Yang kan? kosong kapan saya kira-kira? Besok hari Kamis. Jumat ada acara juga. Iya. Sabtu berkar lihat kalendernya. Kalau Sabtu kosong. Sabtu kosong. Minggu kosong. Sabtu nggak ada saya Minggu kosong. iya Sabtu. Saya kemarin lihat jadwal antum Iya. kosong hari Sabtu. Kalau Sabtu kosong, Minggu kosong juga. Siap. Kapan antum mau ya siap, saya siap. Iya iya. Kak, karena Siap saya. Saya tinggal menunggu si Masen dengan aja. Kalau saya kan tinggal saya itu Sewasin dengan Semazen ini dekat sama Sewasin dekat. Iya. Cuma beda Semakin beda dua dulu, desa. antum juga di sana di Oh, jadi ya, Iya. jadi tinggal bergerak Iya, dari Said Wasim aja. Iya, kalau saya Syekh Mazen, antum tahu saya terbang aja ke antum, langsung terbang itu setengah jam udah sampai ke rumah antum. Jangan terbang nanti diangkapin karapun. Iya, saya yang takut saya angkat di atas karena masih ada di atas bilang masih belum turun. Said Wasim, kalau kalimat yang dibahas Arab itu jangan diterjemahkan dan pakai di bahasa Indonesia. Kalau penjenengan bilang terbang, saya terbang, nanti mereka dikirain Anda punya karamah sama seperti mereka. Aduh, iya saya punya keramat, dia punya keramat, saya nggak punya. Saya juga punya di kitab Al-Afdhal lil Wasim Al-Hasani, bisa ada. Dia udah naik 70 kali, saya nggak bisa naik setengah kali. Gini Gus, saya mau request agar mentakrir statementnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang bagi likulli hadin an yakunallahu khairu itu. Kayaknya menarik. Ya. Gimana? Yang itu, yang tentang pencakokan nasab itu, yang bagi likulli hadin an yakunallahu khairu ala hadzal nasabi syarif. Ya. Wadubtu hatta la yantasibu ilahi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqi. Iya, dalam tazal ansab itu. Ya. Ya itu kan itu yang menjadi dasar kan, itu yang menjadi dasar saya sepakat dengan Ki Abdul Ghalib bahwasanya mempelajari nasabnya keluarga keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW Allahumma itu sholli adalah fardu kifayah. Itu adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena di situ kan jelas tuh kalimatnya yang bagi likulli ahadin, ya. Iya. Seyogyanya atau sepantasnya bagi umat Nabi Muhammad SAW ayyakuna lahu ghiratun, ya, hendaknya mereka itu memiliki kepedulian ala hadzal nasab syarif, atas nasab yang mulia ini, yaitu nasabnya keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW, hatta la yantasibah, sehingga tidak ada yang menisbahkan ilaihi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ahadun, siapapun itu, illa bihaqqin, kecuali dengan kebenaran bukti dan dalil. Gitu.
Nah, artinya ketika orang itu mengaku dirinya sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi dari jalur manapun, maka dia harus membuktikan dengan kebenaran bukti dan dalil, gitu loh. Kenapa? Karena begini teman-teman. Berdasarkan firman Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kamu tidak meminta balasan apapun atas tablighi risalah yang telah kamu sampaikan kepada umatmu, illal mawaddata fil qurba, kecuali membangun hubungan silaturahmi dalam bingkai kekeluargaan. Kenapa kenapa Allah kok perintahkan seperti itu? Nah, kemudian di dalam tafsir Jalalain, silahkan disimak di situ. Nabi itu bersabda, "Fa inna qarabati qarabatukum aiton." Karena kau kerabatku ini juga kerabatmu juga. Gitu loh. Artinya apa? Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu harus memiliki sikap menganggap keluarga Nabi itu sebagai keluarga kita sendiri. Bagaimana kita menganggap keluarga kita, bagaimana kita menyikapi keluarga kita, bagaimana kita melayani keluarga kita, maka demikianlah kita harus menganggap keluarga keturunan Kanjeng Nabi melayani dan menyikapi. Gitu loh. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau beban tanggung jawab seperti ini kan berat bagi umat. Kalau setiap pengakuan orang itu harus diterima apa adanya dengan alasan annasu mu'tamanuna ala ansabihim, semua orang itu harus dipercaya atas pengakuan nasabnya. Loh, tidak benar itu. Tidak benar itu. Nah, di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab ini juga disebutkan itu annasu mu'tamanuna ala ansabihim itu. Gitu. Nih saya ini ya di halaman 81 kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab, ya. Tahqiqul qaulil masyhur an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, ya kan. Di sini itu wa idqad dzakarna ta'lu fil ansabi bikismaihi fala budda an nuhaqqiqa hadhihi al-maqalah allati ishtaharat ala alsinatin nas, ya. An-nasu mu'tamanuna ala ansabihim wa laysat bihaditsin marfu'in bal la sanada laha wa hiya min kalamil imam Malik al-Asbahi ala sahih wa in taraddada al-ba'du fi nisbatiha ilaihi. Jadi pernyataan an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim ini masih terjadi kontroversi, teman-teman. Yang jelas ini bukan hadis, ya. Ini adalah makolahnya Imam Malik al-Asbahi, ya, menurut pendapat yang membenarkan. Tapi ada yang membantah bahwasanya ini makalah yang nggak jelas siapa yang ngomong, gitu loh. Itu, ya. Kemudian summa inna katsiran minan nasi fahimu hadhil maqalah ala itlaqiha. Kemudian banyak orang itu yang memahami makalah ini secara mutlak, gitu. Artinya mutlak itu tanpa pengecualian, gitu. Siapapun yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi harus dipercaya, loh. Nggak bisa begitu, itu nggak logis, gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, di sini ada syaratnya, teman-teman. Kalau mau menggunakan kalimat ini, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, itu ada syaratnya, ya kan? Yang pertama, syuhratun nasab wa istifadatuhu as-sahihah, ya kan? Kita boleh percaya atas pengakuan seseorang kalau memang sudah syuhra wal istifadah, sudah terkenal, sudah populer. Gitu. Misalkan kayak saya ditanya Bang Moy, Gus, sampean ini orang mana? Saya orang Madura. Sampean langsung percaya sama saya. Enggak, apa buktinya? Coba ngomong. Enggak perlu bukti. Kenapa enggak perlu bukti? Karena sampean sudah tahu. Saya ini kalau di Komal ngobrol pakai bahasa Madura fasih, dan banyak teman-teman di Komal ini yang
menyatakan saya orang Madura. Nah itu bisa pakai dalil an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yakuna fil intisabi itti'a'un lisyaraf. Ya, hendaknya ya tidak menggunakan dalil an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim bagi orang yang mengaku sebagai bagian dari keluarga syarif atau keturunan Nabi. Kalau mengaku sebagai keturunan Nabi itu harus ditanya buktinya, nggak bisa pakai dalil an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim ini teman-teman. Itu dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab halaman 81. Silahkan di cross check gitu loh. Nah kemudian yang keempat ya alla yunazi'a mudda'iyun nasab fi da'wahu. Ya, tidak ada pertentangan, tidak ada kontroversi dari pengakuan orang yang mengaku terhadap nasab tersebut, baru bisa menggunakan kalimat itu. Monggo Mbak Yosi kalau mau pamit, terima kasih ya Mbak Rosi. Oh mau di bawah ya, monggo silahkan kalau mau di bawah. Kalau saya mah enakan di atas sebenarnya. Up. Loh, kalau hostnya di bawah kan Pak. Iya, Loh, gimana sampean ini? Makanya kan hostnya itu enakan di atas gitu. Kalau di bawah ya rungkat lah. Pas mau ini. Sebentar ya, Gus Hasan, mohon maaf. Iya siap. Ada wanita typing yang di bawah itu kotor, tangannya kotor, akalnya kotor, itu mohon kalau bisa diusir dari koma. Oh iya, itu ada Mbak Yosi itu, Mbak Yumi Osi yang di bawah. Banyak moderatornya Mas. Nanti dihapus-hapus semua itu. Iya, alhamdulillah. Ya teman-teman, apalagi yang mau dibahas teman-teman? Ini sudah waktu, sebentar lagi sudah selesai teman-teman. Enggak sampai jam 12 apa Gus? Ya sebenarnya sampai jam 12 kan, tergantung teman-teman ini. Makanya apalagi yang mau dibahas? Gantian. Ini ada pertanyaan dari kami, Rabbil Fakirila Rabbi Gus. Nah, sekarang menjelang nasab Sayyidina Abdul Qadir Jilani, berdasarnya dari mana? Nah, mereka itu mencela nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu yang saya temukan itu berdasarkan kitab Abnaul Imam 1. Padahal kitab Abnaul Imam itu adalah kitab yang palsu sesuai pernyataan daripada kitab Al-Kafi Al-Muntakhab bila Ilmin Nasab halaman 106. Yang kedua, mereka mencela nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sebenarnya bukan Syekh Abdul Qadirnya, tapi keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani yang dari jalur Wali Songo, karena melalui Sayyid Soleh, putra yang ke-11 daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang katanya Syekh Abdul Qadir tidak punya anak bernama Soleh. Nah ini kan lucu ya, padahal semua manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menyebar di bumi Nusantara ini, itu Syekh Abdul Qadir berkunyah Abu Soleh. Iya betul. Sangka dosa Kok bisa? kita lanjutkan. Nah, iya. Kok bisa dikatakan nggak punya anak soleh itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Mukhtasar fi Ilmin Nasab karya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu di situ memuat pernyataan Imam Ibnu Najjar, di mana Imam Ibnu Najjar itu mendapat keterangan secara langsung dari Syekh Abdul Razak, putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ketiga. Dia mengatakan bahwasanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya anak 49 orang laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, sebagian dari mereka ada yang wafat waktu kecil. Yang tersisa hidup itu ada berapa orang gitu ya? Ada 13 kalau nggak salah, apa lebih ya? Nah, itu anak yang ke-11 itu namanya Sayyid Soleh. Gitu loh.
Nah, itu yang kami sebut di dalam kitab Ketidakabsahan Nasab Alawi sebagai kejahatan ilmiah, teman-teman. Artinya mereka mau membodohi umat. Ya kenapa ketika ada sanggahan lagi yang bersifat ilmiah dikatakan setan, Gus? Nah, itu dia. Itu dia. Kan lucu gitu loh. Nah, ini Abnaul Imam yang hasanahu wa dhabbatahu siapa ya? Nah, ini ya. Ini ya. Kitab Mukhtasar fi Ulumiddin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani halaman ke-47. Ya. Itu redaksinya auladuhu radhiyallahu anhu. Adapun putra-putranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Najjar fi tarikhihi, telah berkata Ibnu Najjar di dalam kitab tarikhnya, sami'tu Abdul Razzaq, aku telah mendengar Abdul Razzaq Ibni Syekh Abdul Qadir Al-Jaili yaqulu wulida liwalidi tis'atun wa arba'una waladan sab'atun wa ishruna dzakaran wa ithnatani wa ishruna bintan. Ya kan? Syekh Abdul Qadir itu punya anak 49 orang. Ya. Laki-laki itu ada 27 laki-laki dan 22 lah perempuan. 27 putra laki-laki, 22 putra perempuan. Totalnya 49 putra laki-laki perempuan. Walakin lam yabik lahu minhum siwa 13. Tapi yang masih hidup sampai Syekh Abdul Qadir wafat itu hanya 13 laki-laki. Ya. 13 laki-laki dan 1 perempuan. Wahum, dan diantara yang masih hidup itu Abdullah yang pertama, wa Abdul Wahhab, wa Abdul Razzaq, wa Abdul Aziz, wa Abdul Jabbar, wa Ibrahim, wa Muhammad, wa Abdul Rahman, wa Isa, wa Musa, wa Saleh, wa Abdul Ghani, wa Yahya, wa bintul wahidatun dia Ummatul Jabbar Fatimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana coba? Itu kan namanya kebohongan publik itu. Nah, Sayyid Soleh ini adalah leluhur daripada Wali Songo, yaitu Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sayyid Zain Abdul Qadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Apa tidak cukup? Kita Tapi katakan bahwasanya. Ada pertanyaan, Gus, maaf ya. Ya, siap. Berapa kitab yang disebutkan bahwa Ubaidillah Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah? Kalau kitabnya itu banyak sih. Tapi semua kitab-kitab yang banyak itu yang menyebutkan Abdullah ataupun Ubaidillah itu semuanya itu kitab-kitab mutaakhir yang sumber rujukannya itu ketika membicarakan masalah Ubaidillah itu sumber rujukan tertua itu adalah Al-Furqatul Musiqah. Kalau berbicara Abdullah itu sumber rujukan tertuanya adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Bahauddin Al-Jalani. Jadi sumbernya satu dari Dan dua kitab itu, kitab Al-Furqatul Musiqah karya daripada Ali As-Sakran itu bukan kitab nasab. Kemudian As-Suluk juga bukan kitab nasab. Dan sumber rujukan kedua kitab itu juga tidak jelas sampai sekarang. Ketika menyebutkan Abdullah ataupun Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa yang tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama ahli nasab dalam kitab-kitab nasab di abad-abad sebelumnya. kullun yaran nasa bi'aini tar'ih. Betul. Karena dua kitab itu terinterpolasi semua. Iya.
lagunya Syekh Mazen gitu. Karyanya Syekh Mazen itu. Padahal perasaan waktu keluarnya lagu itu ya Karim ya Karim. Bukan aslinya. Aslinya itu Al-Batul Al-Batul. Oh, Al-Batul Al-Batul. Batul Al-Batul. Ummuna. Itu asal lagunya itu. Kemudian diganti oleh Habib, diganti ya Tarim ya Tarim. oh Padang Bulan, Ada versi baru, Gus. Padang Bulan aja jadi Habib Rizik gurunya NU kok. Nah emang kan Ada versi yang baru, Gus. gimana sih? Ya Maimun, ya Maimun, ya Maimun, ya Maimun, Syaidillah, 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 Habib, Habib, Ubaidillah. Yang penting jangan ya Hasan aja lah. Tambah 3 hari bojonya nusunya bahaya. Allah. Alhamdulillah. Oke Gus, saya rungkat dulu Gus, nggak kuat matanya Gus. Tuh, tadi katanya minta sampai jam 12, giliran tadi diajak rungkat. Kehujanan tadi sore Gus. Makanya ini udah 5 watt matanya ini. Hmm. Afan semuanya. Baik teman-teman, baik teman-teman. Ya, mudah-mudahan sehat dan selamat dilindungi Amin. yang masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana ini kita rungkat aja apa lanjut teman-teman? Ini sudah jam 11 teman-teman. Kurang 2 menit Jam terus. 11. Iya. Iya, saya nyaman dah Gus. Intinya kan sudah sudah menjalani bedah buku sampai kepada kesimpulan ya, halaman ke-16 kita lanjutkan nanti di season yang berikutnya teman-teman. Oke, ya siap. Baik, untuk menghabiskan waktu silakan ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Ya, terus ya udah panjenengan dengan situasi kalau mau hari Sabtu atau hari Minggu, monggo. Ya. Siap, insya Allah. Kalau saya siap, nggak apa-apa. Kapan-kapan mau antum saya siap. Saya kalau saya Mazen ngasih waktunya hari Sabtu ya hari Sabtu saya. Ya, monggo. Jatuh. Oke, siap. Nah, ya udah. Nah, makan siang di sini ya. Apa buka Selamat. puasa? Ya, sama-sama saya. Makan siang ya. Ya saya sekelangkong. Oke. Iya. Makan siang ya. Makan siang bersama. Siap. Ya Gus, Siap, saya. makasih. Siap. Oke. Ya udah, saya izin dulu ya, Bos. Saya izin. Ya. Monggo silakan. Saya izin silakan. juga. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tolong kami, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rancap ini kok nggak naik, ini baru hadir rancap ini. Ayo naik Jam. Habisin waktu ini Jam. Habisin waktu. Lagi proses yang kedua Gus. Yang kedua ada remeh. Lagi proses kedua, gimana proses bikin anak? Nah iya, maksudnya apa proses sekolah S2 atau beli anak yang kedua atau istri yang kedua? Bagaimana? Mana?
Pohon yang kedua lah. Oh berarti Alfia gitu. Alfia ya Jam. Sering nyari. Sering sering nyari ada Alfia. Tang ke Alfianya mana? Tapi kayak ini boleh janda boleh. Bukan si Rajab ini yang dipenakan yang mana Alfia. Lampu juga kiri saya. Cuman lo itu mau kerangkan aja. Iya Gus. Dengar Tadi apa? sematang Roma aja beda Alfia nya mana? Janda. Wah enggak mau saya. Janda anak dua. Ya nonton saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Aidin ya Pak Aidin di situ aja. Daripada Sama-sama. lahir batin biar daripada Jangan ganteng gue sasan abis tak anu tanet. kamu buat sama enteng gue sasa. Aku gue sasa enteng sarapan. Bapak anak mangun bu juga. Ini soalnya kemarin hilang di peredaran pertiktokan soalnya. Oh mungkin Bukan. beliau masih Bukan sibuk. saya dari bulan Syakban itu kan, akhir bulan Syakban setelahnya kan, Iya, setelahnya nisfu Syakban itu, setelah nisfu Syakban Iya, itu betul. saya memang fokus sampai akhir Ramadan kemarin kan. Pokoknya sampai Soalnya kemarin teman-teman kalau diisukan apa- itu. Wah, Usahakan itu oh, kemarin sampai diisukan itu. Iya kerjaan mereka kok doyannya pemeng aja. Di Auzi Doyan lah. pemeng kok. Di Auzi gue sasan. Serontar kon Auzi anak ngoreng tare nih kok. Berapa kok ya? Kalau dibagi anak bini nggak gue sasar. Paling iya nang paling itu aja. Katin apa saya kapten ni kah? Situ aja. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah abi dongko lah kan lah tak tahu mana long bolong. Cuman kori saya menghilang makan bigu sasan. Dia remah kori doh dia remah kancan bigu sasan. Kori juga, namun ada batas ada pet ben gusasan, serah ada pet ben manuk. Ini kan caceh pada yang saja nah dua juga. Tidak, itu kori ngara mari ketemu berenganu ngara Gus, bersama Jakir. iya kan? Iya ngara, paling kori lagi belajar ilmu ke Jakir. Iya kan dulu andalnya Jakir kan Abdul Imam. Iya. Oh yang dibantah di kori yang dibantah bisa-habisan. Saya bahkan dia neku Abdul Imam. Berarti kan dia kurang ke Jakir berarti. Iya. Akhir. Aduh lah. Tak Jakir lah tak teman